Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berkumpul pada malam hari ini dalam kenikmatan sehat. Alhamdulillah, meskipun ada yang sakit mungkin berjuang untuk sampai ke sini. Ada yang sakit sariawan, ada yang sakit kepala ya, diare mungkin ya. Tapi kalau diare rada gawat itu brother, hati-hati ya. Ada yang sakit hati mungkin kesini ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan yang terbaik insya Allah. Kalau sakit itu ada 3 hal yang Allah cabut. Satu yang Allah cabut dari sakit itu pertama adalah senyumnya. Maka seseorang yang sakit akan sulit untuk tersenyum. Maka saya lihat pada malam hari ini antum semua senyumnya indah sekali. Walaupun awal bulan semua sudah baru dibayarin ya, cicilan, Masya Allah. Tapi senyumnya merekah mempesona. Meskipun sendirian tapi tetap bertahan dengan kesendiriannya. Meskipun dibully setiap hari pun tidak menggentarkan. Prinsip untuk tetap menjadi seorang yang jomblo fisabilillah insya Allah. Maka senyum-senyum yang ada pada malam hari ini semoga berlipat ganda menjadi senyum yang paling bahagia nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Dari senyum-senyuman inilah yang akan menghantarkan seseorang pun kepada kebaikan dengan level yang paling tertinggi. Ada seseorang yang masuk Islam gara-gara senyummu. Ada orang yang kemudian berhijrah gara-gara senyummu. Ada kemudian orang yang berhijab itu gara-gara senyumnya teteh. Ada seseorang yang kemudian tergerak hatinya belajar Islam gara-gara senyum kita brother. Hanya senyum. Coba berikan senyum yang paling indah. Senyum aja. Luar biasa. Itu yang paling sederhana. Sedekah yang paling sederhana. Karena setiap senyum kita adalah ibadah. Maka berikan senyum yang paling indah di setiap kesempatan yang kita punya. Tapi kalau lagi sakit, senyumnya dicabut brother and sister Villa. Coba, lagi diare, malesin banget ya senyum-senyum sambil pup gitu, nggak enak kan ya? Antum lagi pup, senyum-senyum sendiri nggak? Nggak ada. Orang yang lagi sakit itu pasti tersulit untuk tersenyum itu. Lagi ada sulit, sakit gigi, malas buat senyum. Sakit hati coba. Senyum dong, yang baru diputusin mana senyumnya? Mudah gitu doang. Males gitu buat senyum, sis. Jadi ketika sakit, Allah cabut yang pertama senyumnya. Kemudian yang kedua, yang dicabut adalah selera makannya. Males brother. Coba, tadi diare, nggak bisa makan. Ayo seblak, ini mau seblak. Lagi diare suruh makan seblak, nggak mau. Dia pilih-pilih makanannya. Bahkan orang yang lagi sakit hati sekalipun
untuk bisa makan itu rada repot ya, pilih-pilih makanannya. Kecuali ahwat mungkin ya, aku nggak lagi nafsu makan nih, baru diputusin. Oh gitu, tadinya mau ngajak ke ini, ke misalkan kita singkat aja ya, MCD. Oh ya udah, yang mana? Apa-apa deh gitu. Satu, senyumnya. Yang kedua adalah nikmat makannya. Ini Allah cabut tuh, selera makannya Allah cabut, jadi nggak nafsu makan. Dan yang ketiga adalah dosanya. Allah hapuskan dosanya bagi setiap seseorang yang dilanda sakit dan dia sabar dengan penyakitnya. Tapi luar biasanya Allah akan kembalikan dua hal, tapi Allah tidak kembalikan satu hal. Ketika dia sudah sehat, Allah kembalikan senyumnya, maka senyumnya kembali indah. Dan Allah kembalikan selera makannya, sehingga dia akan bernafsu dalam makanannya, maka dia akan bebas dalam makannya. Tahu bulat, oke. Cilor tuh apa? Cireng telur. Nah, internet, telur kornet. Subhanallah. Terus makan apa lagi? Coklat. Seneng tuh makan coklat, nggak takut jerawatan. Coba kalau teteh lagi jerawatan, males kan makan coklat? Ya ampun, jerawat. Coba kalau laki-laki ada jerawat seneng, karena katanya kalau ada jerawat berarti ada yang suka. Oh iya, ada jerawat, tapi mun jerawat nasa banget mamang eta mah tuh cik we. Itu rada khawatir gitu. Kak, satu, nikmat senyumnya dikembalikan, selera makannya dikembalikan. Namun yang ketiga, dosanya nggak dikembaliin. Itu saking baiknya Allah sama hambanya. Allah cabut tadi nikmat sehat, nikmat selera makannya dan dosanya, tapi tidak dengan kemudian dosanya Allah kembalikan. Senyumnya Allah kembalikan, selera makannya Allah kembalikan. Maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya. Seandainya hambanya terus bersabar dalam setiap apapun yang menimpa dalam dirinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, tidak hanya sehat raganya, tapi sehat juga jiwanya. Karena teteh, ada seseorang yang jiwanya sehat, raganya sehat, dia hadir di masjid pada malam hari ini. Jiwanya sehat, raganya sehat, mudah kita untuk hadir ke sini, brother and sister fillah. Tapi ada seseorang di antara kita yang jiwanya sehat, raganya sakit. Jiwanya sehat, raganya sakit. Meskipun dia sakit raganya, tapi jiwanya sehat, dia tetap hadir di masjid ini. Karena jiwanya hidup. Jiwanya hidup, meskipun raganya sakit, baru diputusin, lagi sakit, pusing luar biasa, tapi dia berusaha untuk sampai ke masjid itu. Ya Allah, saya mau sampai ke masjid, ya Allah. Ditanya sama orang tuanya, teteh kan lagi sakit, kenapa maksain ke masjid? Enggak mah, seandainya ini adalah hari terakhir buat teteh, biarkan teteh syahid di masjid, insya Allah. Emang seetik nu kitu teh. Yang raganya sakit, dia berusaha untuk kemudian hadir dalam setiap kesempatan amal soleh. Luar biasanya sholat kita. Ketika kita tidak bisa berdiri, kita bisa memilih untuk duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, kita tetap melaksanakan sambil tertidur. Bukan tertidur maksudnya, terlentang. Bukan kalau tertidur kan, ada orang yang bangun, ente tuh sholat subuh, tadi orang ngimpi sholat subuh dah. Gak bisa. Jadi sambil terlentang. Gak bisa lagi pakai isyarat. Gak bisa lagi sholatin berarti. Udah gak bisa sholat lagi berarti. Saking harusnya sholat dalam keadaan seperti apapun dilaksanakan itu. Maka ketika seseorang, ketika jiwanya sehat, raganya sakit, jiwa akan menuntut raga untuk sempurna. Maka akan hadir dia dalam setiap kesempatan amal soleh. Meskipun sebenarnya sakit yang dirasanya luar biasa, tapi dia yakin yang menyembuhkan Allah, yang memberi penyakitnya Allah, yang mencabut penyakitnya Allah. Semakin dilipat gandakan amal solehnya. Ketika raganya sakit, tapi jiwanya sehat, dia berusaha untuk datang ke sini. Ada seseorang yang jiwanya sakit, raganya sehat.
Jiwanya sakit, raganya sehat, nggak akan sampai ke sini. Meskipun dia sehat, meskipun dia banyak hartanya, meskipun banyak kendaraannya, mobil 3, motor 10, emang muka dealer ya Mas Gana. Meskipun ada kendaraan, ada hartanya, mampu raganya untuk sampai ke masjid, tapi berhubung jiwanya sakit, wallahi dia tidak akan sampai di masjid ini. Jiwanya sakit, raganya sehat, belum tentu bisa sampai di sini. Tapi ada seseorang yang luar biasa, yang jiwanya sakit, raganya sakit. Insya Allah, subhanallah. Sudah jiwanya sakit, raganya sakit, nggak akan hadir di sini berada. Terombang-ambing dalam lautan kebingungan, dipenjarakan dunia, dijauhkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak pernah merasakan betapa besarnya cinta Allah kepadanya. Maka pun dia akan menjadi sulit untuk cinta kepada Allah. Maka berbahagialah di masjid ini yang hadir hanya 2. 1, sehat jiwanya, sehat raganya. Yang kedua, sehat jiwanya, sakit raganya. Maka inilah yang dinamakan nikmat hidayah. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat ini. Teman-teman milih dari berbagai macam urusan untuk bisa sampai ke sini. Ahwat juga sama. Di malam Sabtu ini menuju ke long weekendnya, Ahwat memilih untuk kemudian hadir di masjid ini. Ada yang tadinya mau nonton bioskop, Nini Towo udah hadir ya Nini Towo. Ada yang pengen nonton gak jadi, yang pengen candlelight dinner gak jadi, bahkan untuk memutuskan pacarnya malam hari ini. Ada yang dimotivasi sama pacarnya untuk kemudian, please kamu milih aku atau milih kajian. Sorry, aku milih kajian, karena aku berharap yang mengisi kajian menjadi milikku. Repot itu ya, subhanallah. Brother and sister fillah, temanya pada malam hari ini sebenarnya pro ahwat banget gitu. Tapi saya kaget ketika ikhwannya banyak. Entah apakah ikhwan termotivasi untuk dijilbab atau tapi saya berhusnuzon, mungkin ikhwannya ingin belajar bagaimana memuliakan seorang wanita. Maka saya yakin ikhwan yang hadir untuk kajian malam hari ini, saya yakin ini ikhwan yang senantiasa ingin memuliakan seorang wanita. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga kelak ada seorang wanita yang bisa dimuliakan dan kemudian bersanding menjadi satu pasangan yang bahagia dunia dan akhirat, insya Allah. Seandainya ada jamaah yang SMP, bersabar saja ya. SMP ke jenjang pernikahan terlalu jauh. Jangan sampai ketika siswi SMP pulang ke rumah langsung bilang, ma, aku ingin menikah. Gara-gara Kang Boni. Enggak, jangan brother. Jangan dulu maksudnya untuk laki-laki. Kalau untuk SMP, akhwat, ya jangan dulu juga lah, sabar. Nantilah, udah SMA gitu ya. Kalau udah mampran sedikit, boleh. Tema kita pada malam hari ini, kita akan bahas latar belakangnya dulu sampai ke Isya 19:18. Untuk temanya adalah jilbab hati dulu. Belinya di mana, Mbak? Oh, gitu. Yang dijilbab itu hati dulu. Maka ini pertentangan yang luar biasa bagi seorang akhwat biasanya. Ketika akhwat dihijab, maka kemudian dia bertemu dengan realita dunia yang begitu jahat, yang kemudian mengatakan kepada akhwat ini, jangan dulu dijilbab deh, kalau masih begini, jangan dulu dihijab deh, kalau masih begini, mendingan gua mah hijabin hati dulu aja deh. Hijab hati lebih utama daripada hijab luarnya. Percuma teteh dihijab tapi akhlaknya tidak baik. Seolah-olah perkataan ini benar, kayaknya benar gitu perkataan. Penting teh, jangan sampai teteh menghinakan Islam. Teteh dihijab masih pacaran, mending gua jomblo nggak dihijab. Coba teteh dihijab tapi jomblo, dihijab tapi pacaran. Ada yang tidak dihijab tapi jomblo. Lebih bagus yang mana? Bingung kan? Hati-hati, orang liberal mah pandai menjebak memang. Yang nggak selevel itu.
Harusnya lebih baik mana? Yang dihijab tidak pacaran dan dihijab tapi pacaran. Bagus mana? Enggak nih, yang dihijab pacaran sama yang dihijab nggak pacaran. Bagus yang mana? Yang dihijab nggak pacaran itu lebih bagus. Nah sekarang bandingin yang nggak dihijab pacaran sama nggak dihijab nggak pacaran. Bagus yang mana? Nggak dihijab pacaran. Ya levelnya begitulah ya. Bener nggak? Ini harus level, apple to apple. Jangan sampai teteh bilang lebih baik mana? Akhwat yang berhijab atau ikhwan yang berhijab? Nggak selevel. Harus level. Bagus mana? Akhwat yang berhijab nggak pacaran atau akhwat yang berhijab tapi pacaran? Bagus yang mana? Mana sih? Bagus mana? Akhwat yang berhijab pacaran atau akhwat yang berhijab tapi nggak pacaran? Akhwat yang berhijab tapi tidak pacaran, itu yang terbaiknya. Sekarang ada lagi akhwat yang nggak berhijab dengan akhwat yang tidak berhijab pacaran. Akhwat yang tidak berhijab pacaran dan akhwat yang tidak berhijab tidak pacaran. Liar ya. Akhwat yang tidak berjilbab pacaran sama akhwat yang tidak berjilbab tidak pacaran. Bagus yang mana? Dua-duanya rusak cenah Kang. Masya Allah. Ada step yang baiknya. Jangan sampai kemaksiatan yang satu ditutup dengan kemaksiatan yang lain. Satu sudah mah tidak dihijab, pacaran lagi, double itu dosanya. Ya, benar? Ada yang rada mending ini dari sini nih. Tidak dihijab, tidak pacaran. Ini rada kagok gitu. Mending langsung diajak berhijab gitu. Tapi yang lebih perfectnya adalah wanita yang berhijab dan dia tidak pacaran. Dia berhijab dan dia tidak berpacaran. Tapi kemudian ada yang nyinyir, lebih baik hijab itu hijab hati. Apakah itu yang terbaik? Kemudian bahkan dia pakai landasan dalil lagi. Kata Rasulullah kan, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang kalau daging itu rusak, rusak semuanya. Kalau itu baik, baik semuanya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka aku lebih baik menjilbab hati dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara menjilbab hati? Bisa, brother. Dijilbab hati kita. Dikeluarin dulu hatinya, beli hijabnya, dimasukkan kembali. Nah, bisa. Maka kepada siapa hati ini harus terpaut? Kepada siapa hati ini harus terikat? Kepada siapa hati ini harus tersambungkan dengan senantiasa? Hanya kepada Allah. Maka Allah yang akan menjaga hati kita. Kita pun berusaha untuk menjaga hati kita, tapi Allah yang akan menjaga hati kita ini. Karena hati ini sifatnya muqallibal qulub, berbolak-balik hati kita ini berada. Hati ini sifatnya berbolak-balik. Terlalu condongnya ada gitu, kecondongannya. Fa'alham, Masya Allah, ada kucing. Muliakan saja kucingnya, tidak apa-apa. Kucing itu makhluk yang mulia, lebih bersih kucing daripada manusia. Serius, kucing itu lebih bersih dari kucing daripada manusia. Kucing itu paling rajin mandi, brother. Stok dia lagi ngejilat. Antum pernah lagi diam kayak gini jilat ya? Enggak. Kucing bersih, insya Allah. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia sudah jaga hijab, rajin sholat, rajin puasa ketika bulan puasa. Hebat, dia rajin puasa ketika bulan puasa ini. Tapi kemudian dia ngeremin satu kucing, yang kucingnya ini kemudian tidak dibiarkan untuk lepas mencari makanan sendiri gitu. Kemudian sampai matinya kucing itu tidak dibiarkan untuk mencari makanannya sendiri. Sampai kemudian kata Rasulullah SAW, neraka tempatnya. Karena dia membiarkan kucing
tidak keluar dari kandangnya untuk mencari makanannya sendiri. Begitu. Jadi boleh miara kucing? Boleh. Kalau mau dikandangin, tolong kandangnya yang kucingan gitu, yang hewani gitu, yang ada unsur apa, pri kehewanan gitu. Jadi rada besar dan sekali-kali dikeluarkan. Biarkan untuk keluar di halaman nggak apa-apa. Kalau kucing rumahan, ketika dia keluar rumah, pasti dia bakal balik lagi. Beda kalau teteh dapat kucing jalanan dibawa ke rumah, wah emang itu preman habis dia emang. Acak-acak gitu bang. Apalagi dapatnya dari pasar, wah masya Allah. Sudah pasti ikan pun bakal dicuri itu sama dia. Jangankan ikan, hati pemiliknya saja bisa dicuri itu. Sampai mana tadi kita brother? Satu. Tadi wanita, seandainya wanita itu bukan kucing tadi, gara-gara kucing ya aku jadi lupa. Insya Allah 18:8 ini 19:18 sudah hampir habis, 2 menit lagi ya. Oke. Jadi intronya tadi, ketika seorang wanita diminta atau diomongin tentang berhijab, tentang hatinya dulu yang dihijab. Wallahi, yang pertama kali untuk kita hindari adalah bisikan-bisikan dari jin dan manusia yang tidak suka ketika teteh dihijab, yang kemudian teteh jadi mikir-mikir, bener sih, daripada saya ngejelek-jelekin Islam, lebih baik saya benerin hati dulu aja biar pol di hijabnya. Wallahi, sebenarnya wanita yang berbicara seperti itu tidak pernah bisa sampai di jilbab, nggak akan bener di jilbabnya. Dan teteh hari ini di jilbab, ketahuilah ini bukan karena so suci, bukan karena so alim, tapi kami sedang belajar untuk menuju taat. Nanti kita selesai Isya, kita buka ayatnya, apa perintahnya, dan kita akan introin dulu dengan sejarah bagaimana Islam memuliakan seorang wanita dan bagaimana historinya seseorang itu di jilbab, insya Allah. Setelah commercial break berikut ini dan setelah salat Isya bersama, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jilbab hati, belinya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu zamannya pas sebelum Islam, justru Greek atau Yunani pun mengalami masa-masa penghinaan kaum wanita yang luar biasa. Jadi di kelas 2 kan bahkan disetarakan dengan budak gitu. Bahkan bisa dijual wanita itu. Kemudian bangsa Yahudi pun demikian. Menjadi kelas nomor 2 wanita itu di bangsanya itu. Dan bahkan dihinakannya luar biasa. Bahkan di India, bagi beberapa penganut agama itu ada budaya yang namanya sati. Itu adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan budayanya itu adalah membakar diri sendiri karena sudah tidak berharga lagi gitu. Romawi pun demikian. Bagaimana bangsa Romawi dulu wanita itu begitu dihinakan. Tapi di Islam ini luar biasa. Ketika di Islam justru wanita itu dimuliakan. Memuliakan wanita, memuliakan manusia. Islam ini luar biasa, brother. Cuman diserangi ini emang Masya Allah. Kita bakal diserangi sama sekuler, sama orang sekulerisme, liberalisme, pluralisme, belum dengan kaum-kaum feminisme. Bukan rok kami yang salah, tapi mata laki-laki yang jelalatan. Pakai rok mini, dipegang nggak mau. Maunya apa sih? Salahnya apa kita? Tolong bantu kaum laki-laki untuk mengurangi dosanya. Justru kemuliaan wanita ini, Masya Allah, luar biasa. Saya saksikan di Islam. Dulu saya kuliah di FICOM, Fakultas Ilmu Communication. FICOM biasa, artinya Unpad, Pajajaran University. Unpad gitu ya. Cuman biar keren. Di Jatinangor maksudnya. Jet in anger. Jet yang sedang marah. Jatinangor. Zaman-zaman Jatos masih baru itu, yang misalkan kita naik lift itu kaget,
karena baru kan ada lift di sana. Waktu dulu zamannya Vkom memang tempat berkumpulnya kaum juga yang luar biasa, hedon banget gitu, hedonis banget, masya Allah. Antum kalau mohon maaf itu terhina juga itu kalau kita punya duit pas-pasan di sana tuh. Style is number one, lifestyle. Yang kayak Boni yang cuman cupu dulu kan, pakai kemeja kemana-mana, hanya pegawai MCD gitu. Wah itu emang luar biasa penghinaannya. Dan di sana kaum feminisme cantik-cantik memang. Dan sedikit wanita Vkom itu yang sudah berhijab sedikit. Kalau sekarang sih banyak yang sudah dihijab. Insya Allah udah banyak gitu, dengan segala macam model lah gitu. Kalau dulu kampus-kampus itu sedikit. Bahkan kalau teman-teman ke kampus-kampus yang lain itu lebih seksi lagi. Kalau Vkom masih senang pakai celana jeans rata-rata. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke administrasi yang kayak di daerah Soekarno-Hatta, ada satu kampus dekat Batu Nunggal, saya tidak sebut namanya. Dan itu kampus seksi sekali memang. Yang kalau saya nongkrong di kantin nggak bisa fokus sama baksonya itu. Ini gimana ini Ahwat? Dan kaum feminisme senantiasa menyalahkan bahwa laki-laki yang salahnya. Jadi tingkat tingginya pemerkosaan itu laki-laki, yang salahnya laki-laki. Terus tingkat pelecehan seksual itu yang salahnya laki-laki, semua laki-laki yang salahnya. 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita yang pernah kita bahas itu terjadi kan terhadap wanita. 57%-nya memang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. 27%-nya KDP, kekerasan dalam pacaran. Data dari Komnas Perempuan tahun 2016 pun menunjukkan 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia tahun 2012 didata dari 4.276 siswi SMP SMA di 17 kota provinsi, ditunjukkan data 62,7% sudah tidak perawan lagi 2012 itu. Ini yang salahnya laki-laki juga. Wanita dimuliakan oleh Islam tapi dia tidak mau dimuliakan oleh Islam. Padahal wanita sudah dimuliakan oleh Islam, disempurnakan lewat Islam. Islam mengatur wanita luar biasa. Masya Allah. Turun satu ayat itu ketika seorang wanita dulu belum zaman yang namanya toilet umum, belum zaman toilet umum brother. Yang toilet ini kencing bayar 2.000 sekarang. Kencing bayar 2.000. BAB bayar 5.000. Antum BAB keluar ditagihnya 7.000. Kok 7.000 Bang? Pasti sama pipisnya kan? 7.000 kenanya brother. Kalau zaman dulu belum ada. Jadi kalau akhwat mau ke toilet, mau pup itu larinya ke kebun korma teh dulu. Mekel pacul sih gana. Gitu. Emang gitu, lari ke kebun kurma dan ketika melewat itu senantiasa digodain sama laki-laki gitu. Digodain sama laki-laki. Kiu, ada itu zaman Arab itu. Ada, zaman jahiliyah itu ada. Kemana tuh Neng gitu tah. Neng kutat kita gual geol. Nah ada itu teh, insya Allah, subhanallah. Nah karena sering digodain, akhirnya turunlah Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah ini kita baca. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59. Nanti silakan di note, dicatat saja, dibahasnya. Antum bisa menggalinya di belakang silakan. Setelah dari ini, harapan saya itu dicatat dan dimengerti. Harapan lagi berikutnya bahkan bisa dipelajari untuk berikutnya jadi pegangan landasan. Kenapa saya berhijab? Ini loh alasannya. Jadi alasan penguat hijab itu dalilnya Quran. Ada pegangan buat teteh. Kenapa saya berhijab? Ini alasan saya berhijab. Nanti kalau reason yang lainnya yang mendukung, mensupport itu sebagai daya dorongnya saja. Tapi landasannya ini. Karena tetap prinsip kita, hukum yang berlaku bersyariat di dalam diri kita itu hukum Islam. Aturannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang memang kita pilihkan itu harus ada dasarnya. Kenapa antum hijrah? Kenapa antum sholat? Kenapa antum begini? Memang ada dasarnya itu. Yang memang itu yang jadi pegangan buat kita. Kenapa harus sholat? Karena perintah. Dari siapa? Dari Allah. Apa ayatnya? Keluar nanti ayatnya. Kenapa antum sabar ketika diuji? Kenapa nggak mau marah? Nggak boleh. Kata siapa? Kata Allah. Langsung jadinya ada dalilnya Qurannya.
Bukan karena memang kita pengen aja. Kenapa sholat? Lagi pengen. Emang banyak yang sholat sih jadi ikutan aja kan, gak enak kalau yang lain sholat aku enggak. Kenapa jomblo? Tepayu kan kurang berkelas gitu berarti. Kenapa jomblo? Karena gak boleh sama Allah. Ini lebih high quality. Kenapa jomblo? Itu dia, saya juga bingung. Sedih banget. Lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, ya Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, orang-orang yang beriman, itu perintahnya menjadi wajib. Berarti orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab itu seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, satu. Yang kedua, agar mereka tidak diganggu. Ada dua nih. Satu, mereka mudah dikenali. Identity yang pertama. Identitinya yang membedakan wanita waktu itu jahiliyah dengan wanita muslimah adalah satu, turunnya ayat ini, kemudian baru akhirnya dihijab pada saat itu. Salah satunya juga ada dari hadis riwayat Abu Daud. Ketika Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaian yang sedikit tipis. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Dipalingkan wajahnya, menghindar. Jangan ditambahin kayak telenovela ya. Tidak. Enggak. Biasa aja, dipalingkan wajahnya, kemudian dikatakan kepadanya, seandainya seorang wanita sudah sampai ke batas haid, sudah haid itu teman-teman tahu kan? Ya sudah, tidak harus dibahas ya. Menstruasi. The slim fit, you know, okay. Ini harus detail deh sama laki-laki yang belum pernah beli softtek. Maaf, sebut mereknya. Subhanallah, yang belum pernah beli pembalut gitu. Ketika sudah sampai haid atau mens, maka berikutnya berlaku untuk dia menutup aurat. Sampai mana batasannya? Seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini, telapak tangan dan muka. Maka kita mulai latihan, akhwat, pakai kaos kaki, silakan mau pakai kaos kaki bola, gitu terserah. Perepet kadiekeun. Kayak kaos kaki latihan teh. Kaos kakinya ada yang biasa, kaos kakinya kan ada yang lucu-lucu sekarang mah ya. Ada yang gambar Hello Kitty, Dora. Ya geuluh juga sih, itu yang biasa aja sih. Gitu. Yang ada yang jempolnya terpisah dengan jari-jari yang lainnya juga ya. Yang itu kalau istri saya pakai itu, masya Allah. Mama ayo mam berangkat bentar. Pap ini nggak lihat lagi pakai kaos kaki, hiji-hiji dihabiskan. Lama itu benar, maaf ya kaki saya keangkat. Subhanallah, maaf. Jadi diangkat kakinya itu dimasukin satu-satu. Karena bagian jempolnya. Ada juga yang bagian jempolnya doang yang terpisah. Ini lebih praktis kayaknya ya. Yang jempolnya terpisah. Jadi teteh pakai sendal cepit itu bisa. Sendal cepit tuh masih enak gitu dipakainya. Itu yang jempolnya terpisah. Maka ini sesuai soalnya. Tutup seluruh tubuh kecuali tangan dan muka. Seandainya ada akhwat di antara kita yang sudah mulai belajar memakai cadar, that's a good appointment. Itu bagus, sudah bagus, tapi tidak harus dipaksakan. Bagus, sudah mau latihan memakai cadar. Saya sedih salah satu university di Indonesia tidak memperkenankan untuk menggunakan cadar. Padahal ada university yang swasta, ada akhwat yang pakai cadar nggak apa-apa. Ini kok university Islam, tapi tidak mengenankan pakai cadar. Alasannya itu reasonnya nggak asik gitu. Jadi tolong akhwat yang sudah menggunakan cadar itu masya Allah. Dan memang ketika kita melihat akhwat yang memakai cadar, deg-degannya luar biasa. Beda brother getarannya. Mungkin bagi antum yang jomblo itu getarannya lebih hebat itu. Diakah jodohku? Wah. Padahal mah jerona lalaki. Aku Jadi yang pertama sudah terbaik itu. Ketika akhwat sudah memakai untuk hijab, alhamdulillah teh latihan. Jadi satu, landasan yang pertama kita pakai Al-Ahzab 59. Ini dalil yang pertama untuk turun pertama kali tentang menutup aurat. Satu, menutup auratnya batasannya sampai mana? Quran surat An-Nur ayat 31. Nah ini baru nih. Siapa yang boleh lihat sampai mana? Kalau teteh pakai jilbabnya, khimarnya, kerudung,
Ada khimar, kerudung, ada jilbab. Kalau jilbab pakaian yang menutup ke badan gitu. Jadi kalau teteh jilbab itu nanti khimar itu menutup ke sebagian dadanya, nanti ditutup di dadanya. Jadi panjang dadanya. Ada pertanyaan, kenapa Kang? Saya sudah berhijab tapi saya masih digoda. Karena teteh masih seksi. Kenapa masih seksi? Kerudungnya masih dililit. Kemudian masih Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ini di note dulu aja. Tadi berarti Qurannya keluar 3 ya. Al-Ahzab 59 itu perintah pertama kali tentang hijab. Kemudian Al-Ahzab 33 itu perintah tentang hati-hati dalam berhias. Kemudian surat An-Nur ayat 31 panjangnya, dan juga siapa saja yang boleh melihatnya dan apa aja yang harus dilakukan oleh akhwat. Insyaallah kita akan kupas sedikit-sedikit saja biar asik dulu. Jadi yang pertama, menutup aurat bagi seorang wanita wajib. Jangankan wanita, laki-laki juga ada. Maka ketika seseorang berhijrah, baik laki-laki maupun perempuan, aurat yang pertama ditutup. Laki-laki pertama kali yang ditutupnya adalah mulai dia tidak mau pakai celana pendek, nggak mau pakai celana pendek, seksi terlihat lututnya, nggak boleh, itu aurat. Maka celananya mulai sontok, brother, dan tidak ketat, terlalu ketat gitu. Udah sontok ketat, udah gitu semuanya serba rapat, kan itu nggak enak, brother. Siksa sendiri antum, yang nyiksa antum sendiri. Nanti ada sesuatu yang harus terbangunkan, antum sendiri yang repot itu. Nggak enak. Kayak dulu waktu saya zaman sekolah pakai celana itu apa? Cut bray. Sini cut, sininya bray. Nah, ketika sekolah disuruh berdiri sama gurunya untuk nulis di papan tulis. Anda nggak bisa berdiri duluan. Karena nggak enak ini posisinya. Jadi, wah nih, you know lah, something trouble. Jadi kalau mau berdiri, aduh gimana? Ini salah sendiri, kita yang cari masalah sebenarnya. Jadi, satu, ketika ikhwan sudah berhijrah, berhijrah, maka dia akan berubah. Pertama, menutup auratnya, tuh sampai lutut tadi, dari pusar sampai ke lutut. Maka kalau kita sholat, hati-hati yang ini belakangnya. Kalau anak seringnya pakai baju dalam lagi supaya ditutup ke sininya. Kalau bajunya keangkat, tetap ada lapis dalamnya. Kalau suka pakai boxer itu better lah, pakai boxer. Apa maksudnya, celana boxer yang kecil gitu kan? Ada itu kan, yang di jalan 10.003. Tapi gampang soek mang eta mah. Mamang itu terada tarik prewek nah soek eta. Bahaya. Jadi mending yang rada bagus sedikit lah, yang rada karet gitu ya, lebih enak, jadi dapetnya nyaman gitu. Mulai tutup dari ini sampai ke lutut. Nah, mulai dijaga. Kalau akhwat mulai berubah hijab akhirnya, maka kelihatan banget seorang akhwat yang berhijab, langsung kelihatan. Dari mana kelihatannya? Hijabnya. Mungkin masih hijab nyenglet, ala-ala pejabat yang jambulnya disediain sedikit. Ada yang punuk unta, itu hati-hati. Wah, kesini panjang, bus, wah biasa. Wah, luar biasa. Ada yang mulai ekspresi dia, untuk kemudian dililit-lilit ke kiri kanan. Ini tutorialnya, belibet ke sini, yang sini ke sini kan, sini ke sini kan. What betot, masya Allah. Simple. Sebenarnya satu, tidak terlalu mencolok warnanya, tidak terlalu banyak motifnya, tidak mengganggu pandangan orang. Hijab itu untuk menutupi, bahkan untuk kemudian melindungi aurat, bukan menjadi daya tarik dari orang lain untuk melihat kita. Maka as simple as like that. Cuman sebenarnya jangan terlalu banyak warna. Yang suka hitam silakan hitam, yang suka hijau, hijau polos gitu aja sudah. Jangan sampai yang terlalu warnanya terlalu ngejreng ya, apalagi motifnya. Bahkan ada yang sampai motif tengkorak sini, Masya Allah. Ini hijab metal, abdi budak hardcore, subhanallah. Ya nggak apa-apa sih untuk awal latihan hijab, nggak apa-apa, sister, nggak apa-apa. Tapi ingat, hijrah itu kan berproses, berprogres. Ada step-step berikutnya yang harus kita jalani. Ketika teteh sudah sampai ke sini, yuk sampai kapan lagi kita mau sampai di step ini? Ayo naikin lagi stepnya. Kemana stepnya? Mulai latihan. Kita pakai hijab yang Quran surat An-Nur ayat ke 31. Mulai rada panjang hijabnya, menutupi dadanya. Yang enakin kalau digeber-geber itu teh. Memang satu lagi syarat hijab itu. Yang pertama, syarat hijab itu yang pertama simple. Yang kedua, ya simple atau sederhana. Yang kedua, tidak ketat gitu.
Coba jilbab tapi ketat gitu kan, nyiksa sendiri. Pakaiannya longgar, enak rada longgar. Rada longgar jadi teteh lebih bebas gitu ya. Silakan. Mau pakai rok, kalau bisa kalau sudah pakai rok tolong pakai daleman lagi. Kadang ada siswi SMA pakai rok, udah panjang roknya bagus, hijabnya lumayan. Begitu naik motor serepet. Anak kaget itu kan. Begitu dia duduk kan ini keangkat ini brother, sampai kakinya kelihat. Kebayang laki-laki nggak lihat wajah, lihat kakinya aja udah deg-degan itu brother. Baru lihat kaki. Kayaknya saya lagi nongkrong sama teman saya, terus saya bilang, bro, kalau lu lihat cewek, lu lihat apa dulu yang pertamanya? Dia ada yang bilang lihat wajahnya, ada yang lihat bodinya, gitu dulu zaman kuliah. Terus kata Boni, kalau Boni seneng lihat kakinya dulu, kakinya dulu. Kalau kakinya nggak perpecahan suku, rombehan, in the name of Sundanese, ketika rombehan atau broken leg, broken foot, nawan ngaran rombehan. Lihatnya itu, kalau itunya kakinya bagus, bagus semuanya tuh. Jadi dulu aku, kalau laki-laki ngelihat kaki aja udah beda teh. Makanya kenapa ada sebagian berpendapat bahwa suara wanita saja sudah aurat sebenarnya. Halo, assalamualaikum, wah deg-degan kita tuh. Luar biasa itu teh. Kayaknya saya paling serem kalau nerima telepon wanita itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam teteh. Sama istri teh, siapa pap? Baturan. Deg-degan kan kalau ahwat udah chat aja, chat juga udah luar biasa. Nah ini yang namanya, ada yang namanya perzinahan visual, yaitu tadi dari aurat yang terlihat, kaki yang terlihat, betis yang terlihat. Bahkan ketika wajah teteh, kadang kita lirikan teteh ini bahaya memang. Laki-laki kalau udah dilihat sama wanita dengan lirikan itu, siapapun akan terjatuh itu. Dari motor juga digubrak. Tatapannya itu brother, coba kalau dilihatnya biasa sih biasa, tapi kalau ngelihatnya udah, nah ini yang bikin cilaka. Yang kita bikin, Masya Allah, iya sigana jodoh orang teh gitu. Maka tatapan kita yang di Quran surat An-Nur yang pertama, menjaga pandangan dan kemaluan, mulai sering menundukkan kepala. Kalau Kang Boni terlalu sering melihat teteh, lama-lama Kang Boni jadi mencari siapa yang bagus ini, mana coba gitu. Kalau terus-terusan, maka kesini enak pemandangan, kesini rumok deh. Masya Allah, enggak brother, enggak, sabar. Ada kisah dulu sahabat, istrinya cantik luar biasa, dijaga hijabnya. Istrinya cantik luar biasa, suaminya pas-pasan. Suatu saat suaminya melihat istrinya yang sedang cantik itu mengibaskan kerudungnya di pagi harinya, menyiapkan makanan bagi suami sambil mengatakan, papa mau makan dulu, mau mamah dulu. Kemudian kata suaminya, ma, alangkah beruntungnya aku memilikimu, engkau begitu cantik aku lihat, dan aku bersyukur mendapatkan. Lalu istrinya tersenyum dan mendatangi suaminya dengan perlahan. Dia mengambil tangannya, kemudian dikatakan kepadanya, insya Allah kita akan bersama di surga. Istri solehah, lihat, setiap katanya menenangkan batin dari suami. Maka kemudian dikatakan, kenapa kita bersama-sama di surga, ma? Karena papa bersyukur mendapatkan aku, dan aku bersabar mendapatkanmu. Ini luar biasa. Candanya suami istri aja ya asik gitu bro. Ini kisah nyata. Balik lagi. Katakanlah kepada wanita yang beriman, ingat beriman. Yang nggak beriman berarti tidak hai. Yang dihaikannya yang wanita yang beriman. Kalau wanita yang tidak beriman, perintah bagi kita melindungi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus menjadi pelindung bagi wanita. Pelindung, kebayang nggak? Yang bukan beriman aja kita lindungi, brother. Ada wanita yang nggak dihijab, jatuh pasti kita bantu. Makanya pas labuh, tong tuh dihijab, nggak bisa, lindungin. Apalagi yang sudah dihijab. Maka tadi di Quran surat Al-Ahzab 59, yang pertama biar mudah dikenali identity, yang kedua adalah safety sebagai kemudian
pelindung bagi dirinya, dan bahkan bisa dilindungi oleh kita. Bayangkan seorang wanita ketika dihinakan hijabnya, siapa yang pertama kali bakal marah? Kami umat Islam yang bakal marah. Seandainya ada aturan yang kemudian melarang teteh berhijab, siapa yang akan marah? Kami orang yang beriman akan marah. Seandainya ada yang melecehkan teteh, pulang dari pengajian ditarik jilbab teteh, jangankan saya, semua jamaah yang ada di sini siap itu mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan teteh. Walaupun kita ibaratnya menjaga jodoh orang lain, tidak apa salah buat kita. Tidak masalah. Goreng tungtung nawae cenah. Tapi gitu prinsip bagi seorang yang beriman, kami akan selalu melindungi, dan wanita itu aset berharga bagi diri kami, karena kami tahu kelak akan lahir dari tubuh teteh anak yang soleh dan soleha. Kelak akan lahir dari teteh seorang hafizah, seorang mujahidah. Kelak lahir dari rahim teteh seorang anak yang membawakan kebahagiaan bagi keluarga, bukan hanya bagi keluarga, tapi dia akan membawa kejayaan bagi agamanya, insya Allah. Dari rahim-rahim orang yang beriman. Kami tidak memiliki rahim, kami laki-laki teh. Maka tugas kami menjaga wanita dengan semampu kami. Jangankan yang tidak berjilbab, yang berhijab, yang berhijab. Jangankan yang berhijab, yang tidak berjilbab saja kami jaga, kami lindungi. Apalagi teteh yang berhijab, kami menganggap teteh sebagai saudara-saudari kami tercinta. Kalaupun kami tidak bisa mencintai teteh untuk kemudian membangun rumah tangga, setidaknya kami mencintai teteh sebagai keluarga besar umat Islam. Dan kami akan menjaga teteh untuk memastikan teteh tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semampu kami, insya Allah. Kalaupun teteh jadian dengan tetangga kami, apa daya? Semampu kami. Agar tidak mudah diganggu. Lihat wanita yang tidak dihijab. Social experiment yang dilakukan di YouTube. di YouTube. Social eksperimen yang dilakukan di YouTube, seorang wanita tidak berhijab jalan dengan pakaian yang seksi, dan ketika dia memakai pakaian yang seksi itu kemudian diketrekin sama banyak laki-laki. Bahkan ada yang kemudian mengajaknya secara frontal untuk melakukan hubungan seksual. Tapi ketika akhwat itu kemudian dihijab, melewat, nggak ada yang berani lihat, brother. Akan semuanya segan. Kalau ngelihat teteh adem, ngelihat teteh dihijab adem. Tapi kalau ngelihat teteh dibuka kerudung teteh, kibaskan rambutnya, diikat ke pinggir, pakai parfum luar biasa, saember pakai parfum. Kemudian pakai hak yang begitu tinggi, roknya rok mini, ketat, kami pun yang melihatnya deg-degan luar biasa. Khawatir teteh dijalikek. Kemudian soek calanana, rekumah eta. Geus mah make rok mini, soek calanana, rekumah coba. Subhanallah. Tapi kalau teteh berhijab, insyaallah beda mang. Sok make rok mini cicing diangkot jeung make hijab beda, diangkot cicingna. Mun make rok mini manehna hitut langsung ka ambu hitutna. Ya, langsung dah. Soalnya tapi kalau make hijab mah kan ketika kitut minimal aliran keluarnya jauh itu. Udaranya jauh untuk keluar. Kecuali akhwatnya mengibas-ibaskan, nah ini yang bahaya. Insyaallah. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Akhwat tahan pandangannya. Karena fitrahnya wanita itu senang dipuji banget senengnya. Laki-laki kalau misalkan dipuji, bro, kasep ente geuleuh eta da. Naon sih mana gitu. Tapi kalau seorang wanita, ukti cantik, itu udah biasa bagi mereka dan mereka seneng digituin. Pantes banget kerudungnya, nggak tembem, lucu, itu biasa. Ahwat. Kalau laki-laki kan, hitamnya pas banget, hinyai gimana gitu, galau mang. Tapi kalau akhwat senengnya dipuji, maka ketika akhwat seneng dipuji, hati-hati. Kalau bisa teteh Instagramnya dikunci, jangan perlihatkan kepada laki-laki, unfollow semua laki-laki di sana, dan mulai clear up semua. Hanya kaum wanita yang ada di sana. Berat teh, ada laki-laki yang ada di sana. Kenapa? Takut khawatir teteh melakukan kesalahan, upload foto selfie yang berujung kepada kenikmatan birahi dari visualnya seorang laki-laki. Oh, masya Allah, wah mamprang cik ningali nu lain, repot kitanya, repot. Saya
alhamdulillah istri memang laki-laki, istri juga alhamdulillah ya, saling mengingatkanlah kita ya sama kita. Alhamdulillah. Kemudian istri belajar untuk menghapus semua laki-laki yang ada di Instagramnya dan menyisakan satu laki-laki di sana adalah diriku. Dan aku pun begitu. Dan itu kesadaran masing-masing. Yang so sweetnya itu ketika kita ketemu di kamar, papa kenapa? Kok di unfollow semuanya? Aku unfollow semua wanita kecuali kamu. Aku juga sama. Aku unfollow semua laki-laki kecuali kamu. Masya Allah. Dan seterusnya nggak usah diceritakan. Gitu. Kenikmatan. Jadi coba latihan kita. Jaga pandangan itu, kita ada upayanya. Upayanya apa? Tadi unfollow. Karena lihat, bukan kata kaum feminisme salahnya laki-laki. Suruh siapa laki-laki jelalatan? Enggak, sister fillah. Siapapun kaum feminisme kalian dimanapun kalian berada, laki-laki memang begitu. Tapi jaga, ingat, tidak ada laki-laki yang mampu menjaga pandangannya kecuali laki-laki orang yang beriman. Maka saya jamin laki-laki yang beriman dia tidak akan tergoda dengan rok minimu, dengan apapun yang kau kenakan. Tapi khawatir kami justru kepadamu, bukan kepada laki-laki yang ada di sana. Aku khawatir kepadamu kaum feminisme, ketika engkau menggunakan rok mini, engkau akan mendapatkan perlakuan dari orang yang tidak beriman. Kami orang yang beriman peduli kepadamu. Saking pedulinya kami kepadamu, kami menyarankan engkau dihijab dengan baik karena KTP-mu Islam. Jangan dibuka lagi hijabnya, sayang. Sister fillah, engkau begitu cantik dan mulia, dan Allah sudah memuliakan. Maka muliakanlah dirimu. Jangan sampai ada orang yang mau menghinakan. Dan yakin, ini wanita yang di sini, kami bukan wanita yang baik. Sorry, bukan kami, mereka. Mereka mungkin bukan wanita yang baik, tapi mereka sedang belajar taat dengan hijabnya. Tidak ada istilah untuk menghijab hati, yang ada untuk menjaga hati. Dan cara menjaga hati adalah menjalankan perintah Allah. Itu yang pertama. Wa atiullah wa ati rasul. Taati Allah dan Rasulnya. Maka yang dapatkan kepada seorang wanita, perintah yang pertama adalah hijab, menutupi auratnya. Insyaallah, akhwat, jangan khawatir ketika engkau mempertahankan hijab. Tidak ada yang rugi. Dan tidak pernah dirugikan ketika engkau dihijab. Jangan khawatir. Kemudian akhirnya akhwat mengatakan, duh Kang, saya belum siap pakai hijab. Kenapa? Soalnya hijab sekarang mahal-mahal. Fashion itu. Kalem aja. Allah sudah titipkan dengan rizkinya. Gak mungkin. Kalau seseorang diperintahkan untuk berhijab, pasti dikasih dengan rizkinya insya Allah. Pasti. Kaum laki-laki, seandainya engkau belum menikah, siapkanlah dirimu sebaik-baiknya untuk menyiapkan ekonomi terbaik bagi keluarga kita ke depannya. Karena hijab itu mahal memang. Ya, serius. Dandanan syar'i itu mahal, brother. Kalau kita kan murah kita. Kita santai, belanja di pinggir jalan yang 50.000 dua juga dapat kita. Kalau akhwat belum tentu, harus kasih yang terbaik. Pelakor itu, nih, kasus pelakor. Penyebabnya dua. Satu, wanita tidak mampu tampil maksimal kepada suami, memberikan yang maksimal kepada suami. Yang kedua, suami tidak mampu maksimal kepada istri. Maka faktornya pelakor salah satunya adalah istri tidak tampil maksimal kepada suami. Dandan tidak terbaik, ucapan tidak terbaik, penglihatannya tidak terbaik. Bahaya. Jangan salahkan suami langsung. Kita introspeksi apa yang salah. Mungkin waktu ngobrol suami dengan istri kurang, maka ngobrol suami dengan istri. Subuh ngobrol, mama apa salahnya papa, apa salah mama. Saling introspeksi, bahkan saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Kalau papa punya salah maafin ya ma, kalau mama juga punya salah maafin ya pak ya. Jadi enak, kita tidak akan cari kenyamanan di luar rumah, brother. Istri kita pandai masak, kita bisa makan di rumah. Ketika istri kita tidak pandai pijet, kita pijet di luar rumah. Ini kalau mending kalau pijetnya sama yang biasa, tunanetra. Ini pijetnya plus-plus lagi. Gini plus-plus maksudnya. Gini. Bahaya. Pelakor perebut laki orang. Yang paling penting dalam pelakor adalah keimanannya. Itu aja. Karena dasar rumah tangganya juga sudah salah tujuannya gitu. Kalau tujuannya ibadah, niat dan caranya pasti benar, harus benar. Karena Allah. Kalau niatnya salah, caranya salah, bermasalah pasti rumah tangganya. Kalau niatnya ibadah, caranya pun harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya.
Maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wanita dijaga hijabnya, coba ketika dijaga hijabnya, suami pun akan sadar, oh iya, ketika beriman kepada Allah, kita sama-sama hijrah, mama harus jaga hijab, papa jaga aurat juga. Begini cara papa jaga aurat. Papa juga harus jaga pandangan, mama juga jaga pandangan. Papa jaga kemaluan, mama juga terus jaga kemaluan. Antara kita harus saling memotivasi satu dengan yang lainnya untuk keimanan. Maka ketika berjalannya rumah tangga, nikmat. Kalaupun suami ketemu wanita yang lebih cantik, tapi tidak dihijab, dia tidak akan tertarik. Yang bahaya kalau suami ketemu dengan wanita yang lebih cantik, dihijab, syar'i lagi, lebih soleh lagi, ini yang bahaya. Nah, makanya ada beberapa kasus juga teh. Ada beberapa kasus. Seorang laki-laki menceraikan istrinya karena dianggap istrinya sudah tidak sunnah. Istrinya nggak dihijab dengan sunnah. Istrinya kemudian memperlihatkan lengannya. Wah, diperlihatkan lengannya, pergelangan lengannya. Kemudian katanya, kamu sudah tidak syar'i lagi, aku ceraikan kamu. Betapa sedih mendengarnya. Jangan salahkan ia, kaum wanita. Kita yang tidak mendidiknya. Kita yang salah, kita yang gak ngedidik seorang wanita untuk faham betapa pentingnya menjaga aurat, betapa pentingnya dia menjaga pandangan, betapa pentingnya dia kemudian menjaga kehormatan suami. Maka laki-laki jangan mudah memutuskan untuk kemudian menceraikan wanita kita, istri kita, untuk kemudian karena urusan dia tidak nyunah lagi. Enggak, bersamai wanita itu, bersamai istri itu untuk kemudian dia melalui proses hijrahnya. Kita latih. Tapi Kang, apakah kita akan berdosa? Wallahi, ketika upaya kita seterusnya untuk kemudian mengajak istri kita lebih taat kepada Allah, Allah menyaksikan itu. Allah menyaksikan itu. Betapa besar pengorbananmu, dakwahmu untuk mengajak istrimu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah catat itu. Wa innallahi khairu wa atqa. Sesungguhnya balasan di sisi Allah lebih baik. Engkau sudah menasehati, istrimu belum juga ikut untuk kemudian berubah. Allah tidak akan kemudian melihat kau yang berdosa. Kau sudah berupaya dengan sebaiknya untuk mengajak istrimu berhijab, tapi apa daya istrimu ternyata belum mau berhijab. Maka seorang istri pun demikian. Ketika istri melihat suami nggak suka ngelihat teteh dihijab, teruskan hijabnya. Jangan ikuti perintah suami yang melarang teteh berhijab. Teruskan hijabnya. Berapa banyak suami yang tidak suka melihat istri dihijab. Tolong kalau lagi ondangan hijabnya dilepas saja kuno banget sih, papa nggak suka. Malu tau nggak papa sama mama yang dihijab kayak ibu-ibu. Masya Allah, subhanallah. Nggak usah teh, hijab aja, dandan biasa aja ke undangan. Biarin suami bilang apa. Kata suami, kok gini sih dandannya kok ini kita mau ke undangan loh mama kok dandannya begini amat beda kayak di rumah. Katakan kepadanya, aku hanya akan memberikan dandanan terbaikku kepada suami yang aku cintai, bukan kepada laki-laki yang lain. Badanku, tubuhku, semua kecantikan dalam diriku hanya untukmu. Katakan padanya bahwa aku mencintaimu karena Allah. Kenapa terbalik sekarang? Wanita lebih tampil maksimal ketika di undangan. Ketika di pernikahan orang dia tampil maksimal. Dia ingin menjadi ratu pesta hari itu saja. Bahkan ada yang tidak sedikit dia mengambil mic dari biduan dangdut, kemudian dia menjumbangkan lagu. Selamat malam, satu lagu dari saya. Yuk semuanya, ya. Insya Allah, subhanallah. Ngeri ini. Seorang wanita, jaga kemuliaan, jaga kehormatan. Kang, tapi saya seorang penyanyi Kang. Insya Allah, subhanallah. Gimana saya hijrahnya Kang? Step by step. Step by step. Sabarlah, step by step. Kalaupun nanti sudah menikah, suami mengatakan tinggalkan profesimu, tinggalkan itu. Ikuti kata perintah suami yang taat. Seandainya engkau mengatakan Kang, saya model Kang. Bagaimana Kang? Perhatikan busananya. Apakah kemudian kau terlalu mengumbar kecantikan dan keelokan tubuhmu? Nggak ada yang namanya Mr. World, nggak ada. Mr. World Universe ada? Yang ada itu Miss Universe. Miss Universe ada, Mr. Universe nggak ada, brother. Kalau Sekong Universe ada. Laki-laki transgender kan ada ya, dilombakan. Tapi laki-laki transgender itu sampai tertipu itu. Ya, kemarin Ustadz Yusuf Burhanuddin ke Thailand. Kang Muni bilang, Ustadz, kade ningali awe geulis di ditu mah. Si baheulana lalaki coba. Subhanallah, masyaallah. Kesenangan laki-laki itu melihat tubuh wanita yang cantik. Tapi mohon maaf, laki-laki yang cakep, pakai kolor doang, kemudian lenggak-lenggok, itu nggak nikmat dilihatnya.
Geuleuh ninggalin, sok tanya seorang wanita. Nggak ada yang suka itu ngeliat. Ada yang wanita bilang, ih seksi, ya ampun, kolornya masya Allah. Nggak ada. Wanita nggak suka begitu, laki-laki begitu. Teteh lihat nih. Nggak ada, kan udah pernah sering sebut zuyyina linasi hubus syahwati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia apa yang dicintainya. Yang pertama, wanita. Laki-laki melihat wanita spesial, memang luar biasa. Dia penasaran banget. Wah, bahkan imajinasinya sudah melompati batas waktu pada saat itu. Wah, bahkan bisa terngiang-ngiang dalam mimpinya. Bahkan terus terbayangkan wanita itu. Kuatnya memori seorang laki-laki menyimpan tentang wanita. Itu kuat banget. Beda sama wanita. Kalau wanita, senangnya satu dengan belanja barang-barang, emas, perak, barang-barang, kuda pilihan. Dan yang kedua dengan kata-kata. Wanita melendoi dengan kata-kata. Coba dia, usahakan sejauh apapun perjalanan hubungan kita, aku tidak akan pernah meninggalkan selama. Siapapun wanita yang cantik berusaha untuk merebut hatiku, selama engkau senantiasa ada di sisiku, insya Allah aku tetap memilihmu. Aku ingin sehidup, sesurga hanya bersamamu. Engkaulah Khadijahku. Apa? Langsung eta melendai. Coba mama kalau laki gitu, papa, seandainya ada laki-laki lain yang berusaha merebutku, cek laki, saha emang nak? Emang hese romantis nak? Kalau teteh ke laki-laki mah, kalau laki-laki ke wanita, melendoi laki-laki perempuan itu. Yang kedua belanja barang. Wanita marah, suami istri. Gitu ya kamu berubah. Oke, wah, marahan sudah sejam marahan. Ketika sejam marahan gampang. Mah, aku nggak mau ngobrol sama kamu, kata istrinya. Udah, nggak usah ngajak aku ngobrol, aku benci sama kamu. Ya udah, tadinya mau ngajak ke TSB belanja. Kapan? Nih bisa berubah. Wanita. Nah, duanya barang dan belanja, barang dan kata-kata. Maka kalau laki-laki lewat fisik, maka wanita yang disuruh untuk memerintahkan. Seandainya sebaliknya, seandainya wanita yang lebih tertarik kepada fisik, laki-laki pasti ada perintah untuk berhijab. Wahai laki-laki, hijablah dirimu, tutup auratmu. Wah, sebaik-baiknya. Enggak. Yang ada kebalikannya, laki-laki disuruh apa? Tidak disuruh nutup aurat, dia nutup aurat dengan baik. Tapi ketika wanita diperintahkan nutup aurat, dia buka dengan luar biasa. Coba luar biasa. Sekarang yang paling sering laki-laki kalau di TV, laki-laki yang ngumbar aurat atau wanita yang banyakkan ngumbar aurat? Wanita yang ngumbar aurat. Dan mohon maaf, bagian tubuh mana yang sering dia perlihatkan, di situ yang akan jadi sumber penyakitnya. Ya begitu, subhanallah. Lihat, kalau sering mengumbarkan bagian dadanya sering dipamerkan, digeber-geberkan. Hati-hati, penyakitnya akan sumbernya dari situ. Penyakitnya sumbernya akan dari situ. Minimal, mohon maaf, nauzubillah, kanker payudara, ada aja benjolan, ada penyakitnya di situ. Apa yang sering dipamerkan, dari situ yang akan muncul kemudian penyakitnya. Lihat aja. Kalau sering memamerkan wajah gitu, yang penyakitnya dari situ nanti. Insyaallah. Surat cinta dari siapa ya? Siap. Oke. Brother and sister fillah, kemudian Quran surat An-Nur ayat 31 itu, pertama menahan pandangan mereka, memelihara kemaluannya, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Jadi pakai perhiasannya nggak usah heboh, biasa aja. Perhiasan yang biasa. Pakai kutek boleh? Boleh untuk waktu-waktu tertentu. Untuk kemudian jangan terlalu sering pakai kutek gitu. Pakai parfum juga saya sarankan untuk pilih-pilih tempat. Seandainya teteh jalan dari Kang Boni, lewat Kang Boni, dari sana lewat ke sini. Teteh udah 500 meter lewat, tapi parfumnya masih nyampe di sini. Subhanallah. Perhatikan, ini yang akan menjadi kemaksiatan baru untuk kita. Maka hati-hati, pakai parfum pun seadanya saja. Kalaupun mau ketemu dengan akhwat-akhwat, silakan pakai parfum untuk sekedar tidak bau hasem, misalkan hapek gitu ya, pakai sedikit saja. Kalaupun bisa hindari, Kalaupun mau bersama suami, ya ketika di rumah baru itu pakai parfum. Nah, parfum, krim naik, kemudian baru lagi pakai hand body lotionnya, kemudian ada lulurnya, Shinzui yang 27.500. Bengkuang ya. Itu luar biasa. Saya suka diam-diam ngambil. Nanti istri, pap,
Kenapa ya udah habis lagi Shinzui mama? Siapa yang make ya? Padahal aku latihan orang. Karena laki-laki juga harus tampil maksimal, brother. Harus membuat hasrat bagi wanita. Ya kewe lah eta mah ngomongnya. Aya bab khusus eta mah. Wah, ngeri lah pokoknya. So, kemudian di sini baru diperintahkan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Kain kerudungnya ke dadanya. Berarti nutup ke sini. Kalau teteh sudah dihijab tapi masih digoda, salah satu penyebabnya adalah kita belum sempurna di hijabnya. Gitu aja. Masih sering digoda, masih ketat mungkin, masih pakai celana jeans mungkin, belum di kaos kaki mungkin, atau kemudian ini hijabnya masih belum lebar mungkin gitu. Kalau sudah dilebar masih kemudian digoda, maka kemudian ada yang bermasalah memang. Satu yang bermasalahnya adalah dari laki-lakinya, itu yang jadi permasalahannya. Assalamualaikum ukhti, ukhti syar'i banget tampilannya, ukhti tadi bagus ya pengajiannya, ukhti jangan lupa sholat subuhnya, ukhti jangan lupa tahajudnya, ukhti sekarang sahur pakai apa, dibalas sama ukhtinya, minggu depan saya nikah. Nah itu loba modus orang mah, tuh langsung kapihulaan we akhirnya. Maka lihat, hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami. Itu bawah-bawahnya ayah mereka, ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau perempuan putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah kalian mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Memukulkan kakinya agar perhiasan agar terlihat perhiasan yang mereka biasa sembunyikan. Itu biasanya wanita Yahudi yang suka pakai gelang, ya namanya apa itu teh? GG. GG. Oh gengge. Oh gengge. Halus ngarananya? Gengge. Pakai gengge di kakinya supaya kemudian kencing gitu ta. Kemudian kalau dia lari teh kencing. Siga ucing urang ya. Ucing urang tak make anu kitu. Satu, dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Kemudian wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Jadi akhirnya dikuncinya dengan taubat. Sulit dihijab kalau belum benar-benar taubatnya. Maka syarat hijab yang pertama benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah benar taubatnya, insya Allah teteh ketika memutuskan untuk berhijab nggak ada pikiran untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hijab itu yang akan melindungi diri teteh dari kemaksiatan. Teteh jadi malu. Sok aja, mohon maaf. Seandainya dulu teteh sering ke bar. Misalkan ke apalah yang di Bandung ya, ada Cloud9, ada South Bank dan lain-lain. Dulu misalkan di sana, tiba-tiba ketika teteh sudah keluar, mau ke sana pakai hijab, rada nggak enak itu. Bukan rada nggak enak, emang nggak mau aja. Udah dihijab sekarang nggak bisa aku gitu-gitu. Sok. Antum sering dulu misalkan ke Black Sari, ya. Ketika sekarang pakai gamis, pakai kopiah, mau datang ke sana sok. Asa kumaha? Emang ada yang tertahan itu. Salah satunya, ketika kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yakin kepada Allah. Allah akan jauhkan dengan sifat-sifat kemaksiatan yang dulunya hinggap kepada diri kita. Salah satu ciri taubat kita diterima adalah kita benci kepada kemaksiatan kita yang dulu. Maka ketika teteh melihat seseorang yang belum dihijab, emang ada tuh kebencian kepada yang belum dihijab. Tapi bukan orangnya, sifatnya. Orangnya jangan dibenci. Orangnya harus kita sayangin, bahkan kita ajak untuk kemudian dia bisa berhijab. Yang harus kita benci justru sikap perlakuannya, itu yang harus kita benci. Kalau orangnya jangan, tetap perlakukan baik kepada mereka. Kalau sudah benar bertaubatnya, dia akan memutuskan segala sesuatu berdasarkan apa yang Allah suka dan apa yang Rasulnya suka. Dia akan berusaha milih, bener nggak ya saya kalau kayak gini? Suka nggak ya Allah kalau saya begini? Suka nggak ya Allah saya begini? Oh iya, Allah senangnya begini. Jangan mengaku cinta kalau kita tidak benar-benar tahu bagaimana cintanya Allah kepada kita, kepada berada yang sister Villa. Kalau benar-benar kita yakin kepada Allah, kita cinta sama Allah, kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benar-benar mengatakan I love you. Ya Allah,
aku benar-benar cinta kepadamu. Maka ketika tumbuh hub, bakal muncul pengorbanan dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berat memang dihijab, lebih berat kalau tidak dihijab. Berat menjaga aurat, lebih berat kalau tidak dijaga auratnya. Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu yang membuatmu sulit. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah coba-coba untuk menyerah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita merasakan betapa gerah dan lelahnya teteh berhijab, ketahuilah balasan di sisi Allah itu lebih luar biasa. Allah jaga kebaikan. Kang, saya niat hijab dulu karena pacar saya, Kang. Sekarang saya sudah putus, apakah saya diterima pahalanya? Insyaallah diterima pahalanya. Niat kita terus perbaiki. Mengapa Allah sebutkan ada wa man kana hijratu lid dunya yusibuha? Ada orang yang niat hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Artinya dalam proses hijrah memang itu kadang dilewati sama kita. Ada orang yang niat hijrahnya bukan karena Allah, memang karena mau nikah, memang karena mau gini banyak alasannya. Tapi kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keimanannya dengan menumbuhkan apa? Al-haya'u minal iman. Dengan menumbuhkan rasa malu di dalam diri kita. Malu dilihat sama orang auratnya, malu teh. Ketika teteh malu, teteh bakal lebih hati-hati dalam menjaga pandangan, bahkan menjaga aurat. Ikhwan juga demikian. Kamu mengatakan kepada seseorang yang berjilbab hatinya, tiada akan pernah bisa ia menjilbab hatinya. Yang harus pertama dilakukan adalah jilbab luarnya. Otomatis hati pun akan terikuti. Seandainya engkau melihat ada seseorang yang sudah berhijab tapi akhlaknya belum baik, ketahuilah dia pun dalam proses. Tapi seandainya seorang melihat akhlaknya baik tapi dia tidak dihijab, ketahuilah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti dihijab. Orang yang beriman pasti akan belajar untuk memperbaiki akhlaknya untuk menjadi lebih baik. Itu orang beriman. Siapakah yang lebih baik? Orang yang beriman berakhlak baik atau orang yang tidak beriman berakhlak baik? Orang yang beriman dan berakhlak baik. Standar ukuran benarnya al-haqqu min rabbik. Yang standar benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terus bersikap, saya banyak kesalahan dan dosa. Maka teman saya pun bisa jadi lebih mulia karena standar ukuran kemuliaan itu bukan harta, bukan tahta atau cinta kepada makhluknya. HTC. Tapi standar kemuliaan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kami di sini sedang belajar untuk meniti jalan takwa dengan belajar dihijab, tidak saling menghina dengan proses hijabnya masing-masing. Tidak ada yang merasa lebih baik ketika sudah dihijab dengan tertutup. Tapi bisa jadi ada sahabat kita yang baru belajar hijabnya, tapi hatinya bersih untuk menerima kritikan dan masukan, dan bahkan senantiasa menangis setiap dia ingat kemaksiatan yang dulu pernah lakukan. Tapi ada seseorang yang sudah baik hijabnya, tapi dengki, iri hidup di dalam hatinya. Maka hijabnya hanya menjadi casingnya, tapi tidak pernah merubah ketakwaan di dalam dirinya. Sedangkan kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, dalam hati kita. Jangan berkata iman kalau belum lurus hatinya. Jangan berbicara hati kalau belum lurus lisannya. Seseorang yang beriman senantiasa akan mengatakan sesuatu yang ia sanggup untuk melakukannya, dan dia terus berlatih untuk memantaskan dirinya. Ketika mengatakan syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah di setiap solat kita, maka kita akan terus memperbaiki diri kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saksikanlah ya Allah, kamilah orang-orang yang beriman kepadamu, kamilah orang-orang muslim yang berserah diri kepadamu. Terima taubat kami, terima penghambaan kami, dan terima proses kami untuk lebih dekat kepadamu ya Allah. Kami orang-orang manusia yang senantiasa innahu kana zuluman jahula, senantiasa berbuat zolim dan bodoh.
Banyak kesalahan yang kita lakukan, kita sadari, kita tahu itu tuh salah. Tapi tetap kita lakukan. Betapa bodohnya kami ya Allah. Tapi Engkau senantiasa membukakan pintu taubat-Mu selebar-lebarnya kepada kami. Alangkah beruntungnya kami mendapatkan cinta yang besar dari-Mu ya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus setiap waktu kita. Allah tidak pernah bosan mendengar doa kita. Namun kita yang selalu bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapatkan amanah dari Ustadz Yusuf Burhanuddin. Ada yang namanya golden time, waktu yang terbaik, waktu emas yang dimiliki manusia sebagai waktu pembuktian cinta kepada Allah. Jangan mengatakan cinta kalau golden time tidak mampu kita rengkuh, tidak mampu kita raih. Golden time itu waktu di sepertiga malam. Di antara waktu 1:59 jam 2 sampai dengan sebelum subuh. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sholat tahajud. Tidak harus tidur terlebih dahulu pun tidak masalah. Tapi golden time-nya ingat jam itu. Tahajud, perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran dan perbanyak dengan istighfar. Karena Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nuh ayat 10-12, istighfar itu membukakan jalan rizki yang luar biasa. Memperbaiki keadaan yang tadinya buruk, memberikan kemudahan yang tadinya sulit, mendatangkan sesuatu yang tadinya pergi, bahkan lebih baik. Dengan apa? Dengan istighfar. Salat tahajud, perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tanganmu sejajar dengan pundak, kemudian harapkan doa yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, seandainya ada seseorang yang berdoa di sepertiga malamnya, maka dia akan seperti seseorang yang melemparkan busur panah, yang melemparkan anak panah lepas dari busurnya dan tepat mengenai sasaran. Artinya doa di sepertiga malam ini memang ajib luar biasa, brother. Kalau kita punya banyak masalah, problematika yang kemudian mengganggu keresahan jiwa kita, nggak bikin kita tenang, resah nih, gundah teteh, galau isinya, maka wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika seseorang manusia yang lain sedang tertidur. Bukan hanya tidur fisik, tapi tidur dalam artian dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang bangun di sepertiga malam tapi nonton UCL, UEFA, European Champion. Mereka nonton MotoGP, mereka nonton wrestling. Ada yang juga main Dota. Ada. Makanya yang disebut tertidur bukan hanya tidur fisiknya, tapi tidur ruhaniyah batiniyahnya. Dia lupa dalam mengingat Allah. Sedangkan teteh dan ikhwan bangkit. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangkit. Kemudian ketika orang lain sedang tertidur, teman-teman bangkit dan kemudian mengingat Allah. Ambil wudu, tahajud, sholat. Setiap beres sholat, perlama 2 bagian, ruku dan sujud. Dalam setiap sujud, sebutkan doa-doa yang terbaik. Masya Allah, insya Allah brother and sister fillah, kita senantiasa akan tenang kehidupan kita dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Itu teh, kalaupun ada yang menghina Quran surat Al-A'raf ayat 176 itu jadi kunciannya. Memang jangan dibales, buang-buang waktu, buang-buang energi. Kalau ada yang menghina, mencaci maki kita dengan hijab kita, dengan proses hijrah kita, kayak mohon maaf di situ sebutkannya seperti kalbun. Kolbu itu hati, kalau kalbun anjing itu mah. Saya sedang ngomong hewan ya, bukan lagi ngomong kasar. Dogi, sorry saya ganti kata-katanya. Dogi, seperti dogi yang dia menggonggong. Kalaupun kita halaunya, dia akan tetap senantiasa menggonggong. Karena dia senangnya menggonggong memang. Masya Allah, 2 jam baru datang air minumnya. Enggak bercanda. Subhanallah. Insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, oke, ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ada yang bisa menggunakan kertas, ada juga yang bisa menanyakan langsung.
Tapi sebelumnya saya pengen memberikan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada teman-teman sebelumnya yang pengen menggunakan kertas, boleh dikeluarkan dulu kertasnya. Yang kalau misalkan mau menggunakan mic nanti akan diberikan kesempatan. Sebelum masuk ke tanya jawab mungkin break dulu 10 menit, ada sosialisasi dari YPM tentang apa? Oh iya, silakan. Oh iya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin masih ada yang perlu mencerna pertanyaan atau segala macam kayak gitu. Jadi diberikan waktu 10 menit dulu untuk mikir dulu dan olah kata-katanya. Sebelum itu kami dari Rumah Amal Salman pengen menjabarkan sedikit sosialisasi tentang harta kita gitu. Kalau misalkan di sini teman-teman pengen tanya dulu, ada yang tahu kalau misalkan kita reject mau berapa? Nanti saya takutnya teteh pulangnya kemalaman, saya khawatir gitu. teteh ada. Nanti tolong akhwat yang kemalaman dijaga sama Ikhwan ya, sesuai perjanjian kita ya. Yang pulangnya ke Cileunyi tolong temenin, yang pulangnya ke Cimahi tolong. Teteh yang paling jauh rumahnya di mana? Banjaran? Ada yang ke Banjaran gak, Mang? Banjaran atau Banjiran? Teteh di Banjaran. Naik angkot, naik apa? Naik motor, berdua, bertiga. Ada yang ke Banjaran gak pulangnya, Mang? Ada yang, Akbar ke Banjaran ya? Oh, Bojong Soang, nanti bisa bareng sama Akbar, teman aku. Nih, anti modus Akbar. Masih sekolah juga, dia sejauh juga ke nikah sih. Ya Bar ya, gak mau pacaran juga dia. Kayaknya. Bagaimana jika orang tua kita meminjam uang kita? Orang tua kita meminjam uang riba mungkin. Bagaimana jika orang tua kita meminjam uang riba? Bagaimana kita sebagai anak yang masih dikasih uang jajan dari harta riba tersebut? Apakah kita akan makan makanan haram? Lalu bagaimana solusinya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Riba haram, ngeri banget. Ngeri banget. Tidak akan pernah berkah harta yang dikembangkan dengan riba. Maka tinggalkan riba, dan kalaupun orang tua masih begitu, kita ingatkan kepada orang tua dan kita berlepas dari itu. Bagaimana cara berlepasnya? Kita bertobat kepada Allah dan niatkan untuk selesaikan riba itu. Niatkan untuk selesaikan riba itu. Insya Allah nanti Allah kasih rizkinya untuk kemudian kita bisa lepas dari riba. Setelah lepas dari riba, don't do it again. Jangan lakukan lagi. Karena ngeri brother, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Wah, nggak akan bisa kita. Ya, jadi bahkan yang ngerinya kalau makanannya sudah haram, doa kita sulit diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya makanannya kita harus jaga hati-hati setiap makanan kita dari mana. Ada orang yang sudah putus, itu putusnya karena Allah, tapi si cowok kayak masih mengharapkan si cewek, sedangkan ceweknya udah bener-bener gak mau pacaran. Itu gimana? Ya gak, biasa aja, biarin aja. Kita menyikapinya supaya gak ingat-ingat lagi. Kalau gak mau ingat-ingat sama mantan, ingat-ingat Allah. Maka kita gak akan ingat sama mantan. Kalaupun ingat mantan, ingatnya tetap ke Allah. Kenapa? Karena pas ingat mantan, ingatnya karena kemaksiatan yang pernah kita lakukan sama dia, yang jadinya bahan istighfaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak Kang ingat sama mantan? Boleh kalau jadi bahan istighfaran. Kalau jadi bahan pengharapan, nggak usah, nggak penting mantan kita. Buktikan sama mantan kita. Ketika kita diputuskan, kita bisa menjadi yang lebih baik. Itu. Jangan kemudian kita malah jadi jatuh gara-gara mantan. Mantannya jadian, kita yang hancur. Mantan udah bahagia, biarkan aja. Belum tentu dia juga bahagia selamanya kan? Buktikan kita dengan mendekat kepada Allah, kita lebih bahagia. Meskipun kita sendirian, tapi tetap bahagia karena kita bersama Allah. Innallaha ma'ana la tahzan. Cara ngajak teman yang dulunya hijab, syar'i banget, sekarang jadi gaul gitu, pakai jeans. Masya Allah, gimana sayang ya. Gimana ya? Ajak ngobrol baik-baik. Ajak ngobrol baik-baik. Kenapa? Motivasinya apa? Gitu. Dan kasih ayat-ayat yang tadi secara perlahan ya. Perlahan. Kasih ingatkan, dulunya syar'i banget, tiba-tiba dia begitu, kayaknya ada permasalahan, kekecewaan. Kayak beberapa artis yang membuka hijabnya, tapi Allah selalu tunjukkan itu jalannya. Ada artis di satu sisi yang membuka hijabnya karena pulang dari salah satu negara, tapi Allah kasih juga artis yang dulunya seksi banget, tapi kemudian dia bertobat sampai kemudian menangis, air matanya mengalir gara-gara dia minta tolong dihapus foto dan videoku yang dulu karena aku khawatir itu menjadi dosa
Jariyah. Ini ngeri banget. Selalu ada lawannya tandingannya. Kasihan gitu soalnya. Dan kita masih ingat teteh bagus banget. Teteh masih ada pikiran kepekaan untuk ngingetin teman teteh itu bagus. Sok ingetin teh, kasihan sayang soalnya. Jika ada orang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah tapi masih terasa sulit dan pedih hati, merasa berat meninggalkan itu, bagaimana? Mengikhlaskan seseorang karena Allah. Maksudnya jika ada orang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah tapi masih terasa sulit dan pedih hati. Oke. Nah, yang tadi berarti wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imratin yankuha fa hijratu ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena seseorang yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya dia akan mendapatkan itu tapi tidak akan pernah mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka ikhlaskan diri kita benar-benar hanya karena Allah itu dengan cara kita tidak harus mengingatnya lagi dan bahkan tidak berharap dia kembali. Maka luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia senantiasa berharap kepada makhluk, maka Allah akan timpakan pedihnya dia dalam pengharapan. Karena betapa inginnya Allah untuk menjadi satu-satunya ia yang diharapkan. Maka Allah ingin mengalihkan perhatian teteh untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak seorang wanita, seorang pria, manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang kadang harus diingatkan dengan cara teguran terlebih dahulu. Dikasih masalah baru kita lebih dekat sama Allah. Kalau kita lagi kenikmatan kita lupa sama Allah. Sekarang kita banyak masalah, datang ke masjid. Ketika nggak punya masalah, lupa ke masjid. Lagi banyak masalah, semangat cancelingnya. Tapi ketika sudah selesai masalahnya, canceling nggak akan pernah dilihat. Bahkan kemudian ada abu-abu 5 juga dikasihnya tetap 1. Karena saking pelitnya jadinya. Padahal seandainya iman sudah tertancap dalam dada, dia akan memberikan apa yang dia cinta. Hartanya, apapun dia kasih. Pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai batas jam 9, secukupnya aja. Cara ngasih tahu atau saran yang baik untuk buat teman yang hijrah karena cowok gimana? Dia sampai pernah galau saat cowok itu nggak ngabarin dia dan bilang aku hijrah tuh karena cowok. Oke. Satu, dia tetap mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Tapi yang berikutnya, hijrahnya ini karena cowok ini yang harus kita luruskan. Karena jangan sampai nanti cowoknya meninggal, cowoknya ninggalin dia berhenti hijrahnya. Maka kita perlu menguatkan. Nah, cara menguatkan itu adalah membangun kesadaran akal. Karena manusia itu terkuatkan dengan akalnya. Coba aja gini. Kalau menara Eiffel adanya di mana? Paris. Bukan di London. Di Paris. Nah, pertanyaan, udah pernah ke sana? Belum, pede banget kita ngomongnya. Menara Eiffel itu ada di Paris. Padahal kita belum pernah ke sana. Tapi karena kesadaran akal kita, mana buktinya, ada bukti-buktinya, bahkan datanya semakin kuat, jadi semakin kekuatkan bahwa Menara Eiffel itu ada di Paris. Kalau ada yang bilang Menara Eiffel ada di Tasikmalaya, itu sesat kayaknya. Walaupun ada miniaturnya ya, Menara Eiffel di Tasikmalaya. Ataupun ada yang bilangnya di London, berarti salah. Nah, konsep teman-teman yang sedang berhijrah itu memang harus terbangun akalnya dengan diskusi ringan. Dan kemudian dia diajak kesadaran untuk hawas ilmi. Haus akan ilmu. Bagaimana caranya? Dibangkitkannya dengan cara bisa dengan membaca atau menghadiri majelis ilmu atau video 1 menitan atau dengan postingan-postingan. Maka dia diajak untuk memulai sesuatu yang baik. Posting sesuatu yang ngefollow sesuatu yang baik, kemudian dia ngedengerin sesuatu yang baik, bertemu dengan orang-orang yang terbaik. Jangan ditinggalin teman yang begini. Tetap harus ditemenin karena dia butuh teman untuk memproses hijrah ini untuk menjadi lebih baik. Ingat, jangan ditinggalkan. Jadi kalau kayak teman-teman kita dulu pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan teman-teman kita, lingkungan kita yang dulu, kemudian kita harus hijrah. Kemudian kita mengatakan tinggalkan lingkungan yang dulu. Bukan berarti kemudian kita benar-benar ninggalin lingkungan yang dulu itu. Suatu saat kita akan kembali kepada mereka untuk kemudian mendakwahi mereka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nih, kalau ada yang nggak dijawab pertanyaannya, insyaallah saya jawab di Instagram. Di Instastory. Bagaimana caranya menasehati atau menanggapi teman yang suka pada adanya public figure yang beropini namun tidak sesuai dengan ajaran Islam? Saya juga suka kadang sama opini public figure yang memang
bukan Islam bahkan. Kayak misalkan ini maksudnya gitu kan. Bagaimana caranya menasihati atau menanggapi teman yang suka pada adanya public figure yang beropini. Opini public figure tapi jauh dari ajaran Islam. Kalau opini public figure tapi jauh dari ajaran Islam, ya jangan diikutin. Jangan diikutin public figure yang kemudian kayak yang melepas hijab, kemudian teteh ikutin opininya. Bener juga sih kata dia gitu, nggak usah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh-contoh yang paling terbaik yang itu ada di diri Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah kepada seorang wanita sudah mensyariatkan bagaimana menjadi wanita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulurkan, betapa bersyukurnya seorang wanita yang mengulurkan jilbabnya. Di sisi yang lain ada wanita lain yang mengulurkan waktunya untuk dia berjilbab. Sedangkan teteh sudah mengulurkan jilbabnya, mengulurkan kainnya. Tapi sebagian wanita yang lain malah mengulurkan waktunya sampai akhirnya dia meninggal dan kain pun tetap terulurkan di seluruh tubuhnya bahkan. Untuk kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Kebahagiaan tertinggi adalah kita tidak diwafatkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Padahal tadi waktu awalnya teteh belum berhijab, tapi teteh tidak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak berhijab. Allah kasih waktu buat teteh bertaubat, bahkan sekarang teteh bisa berhijab. Ini kemuliaan yang teteh dapatkan. Seandainya dulu Allah kasih kemudian kematian teteh sebelum berhijab, Insya Allah, subhanallah, di mana kita tempat kita? Tapi Allah muliakan teteh sekarang. Allah jaga. Allah kasih kesempatan teteh. Allah kasih teman-teman yang sayang sama teteh untuk ngingetin teteh berhijab. Maka bersyukurlah kita punya teman-teman yang terbaik yang senantiasa ngingetin kita di jalan Allah. Meskipun kadang dulu kita caci terus dia, tapi dia sabar ngingetin kita. Bahkan ngajak ke kajian ini untuk kemudian memantapkan dia untuk berhijab. Jangan tinggalkan teman itu. Bersamai dengan teman itu. Bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih Engkau tidak mewafatkanku dahulu ketika aku membuka aurat. Dan sekarang masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki taubat, ya Allah. Subhanallah. Allah telah menjadikan teteh menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia, insya Allah. Ini panjang kayaknya, ini curhat. Maaf pertanyaan saya sedikit keluar dari tema hari ini. Begini kan, saya mahasiswa semester 6 dan saya jatuh hati pada adik tingkat saya. Ini masih gak film FTP. Saya berencana ingin bertaaruf dan apabila Allah mengizinkan saya akan mengkhitbahnya selesai studi saya. Kurang lebih 1 tahun lagi. Menurut Akang bagaimana pendekatan dan langkah awal yang saya harus lakukan? Berhubung adik tingkat saya tersebut dengan sangat menjaga diri dari lawan jenis yang bukan mahramnya dan saya pun juga tidak terlalu dekat dengannya. Mohon pencerahannya Kang. Jazakallah khairan katsiran Kang Boni, moga lancar selalu urusannya. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Satu, kalau sudah ta'aruf, apalagi ini kapan ta'arufnya? Ingin berta'aruf, baru ingin, belum berarti tinggalkan kalau begitu. Jangan menaruh harapan pada makhluk, capek. Nyiksa teh. Belum tentu dia yang terbaik untuk kita. Siapa yang lebih tahu yang terbaik untuk kita? Allah. Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu menurut Allah baik. Sesuatu yang buruk menurutmu tapi belum tentu menurut Allah. Jomblo, mungkin kata kita buruk nih. Aduh ya Allah saya jomblo. Buruk, tapi belum tentu menurut Allah. Terus kita mencintai seorang adik kelas kita. Cinta beda dengan kasmaran. Kalau kasmaran nyeseknya di dalam dada. Makanya ada ungkapan seperti ini. Kalimat ingin beda dengan butuh. Kalau butuh datangnya dari Allah. Kalau ingin datangnya dari hawahu, nafsu datangnya. Nafsu. Maka boleh nggak berkeinginan memiliki suami yang soleh? Bukan ingin, butuh suami yang soleh. Bukan ingin. Kalau ingin cenderung kurang. Ingin itu cenderung kurang motivasinya. Kalau butuh ekspresinya lebih apa? Daya dorongnya lebih kuat gitu. Kita butuh wanita soleha atau ingin wanita soleha? Butuh wanita soleha untuk membersamai kehidupan kita dan menemani anak-anak kita kelak nanti. Maka butuh. Kalau ingin masih datangnya dari hawahu dan bisikan dari iblis. Ya, makanya tadi tulisannya pun seperti ini. Ini ada yang namanya psikologi dari penulisan, cara penulisan, bahkan deg-degannya dia sedang nulis, dia banyak salah tulis ini.
Jadi dia ada ragu dalam menulisnya memang. Jadi ini jauhin, dekatin Allah, fokus dari Allah. Mending teteh beresin dulu semesternya, beresin semesternya, perbaiki hubungan dengan Allah. Nanti baru ngobrol sama orang tua, saya ingin menikah, atau ngobrol sama teman yang soleh juga untuk kemudian cariin teman saya yang jodoh yang terbaik buat saya, atau cari ke murabi, minta ke murabi untuk jodoh yang terbaik. Kan jodoh cuma 3 biasanya, dari keluarga, dari teman, dari murabi. Cara mendapatkannya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersilaturahmi di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Insyaallah sudah jam 9, rasa-rasanya kayak masih banyak pertanyaan yang belum dibereskan, tapi insyaallah saya akan dijawab di Instagram saya, di Instastory. Mungkin jam 12-an Instastory-nya baru dibuat. Nanti bisa dilihat di Instastory @handiboni. Silakan unfollow mantan-mantannya, unfollow semua laki-laki, follow laki-laki satu-satunya saya, nggak masalah. Kalau laki-laki unfollow semua wanita, follow semua wanita, tapi jangan coba-coba memfollow istri saya, karena dia satu-satunya bidadari yang kucinta saat ini di Bandung. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah melimpahkan keberkahan yang terbaik untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua. Jangan lupa untuk golden time, ayo kita mulai latihan golden time. Sebelum subuh, seenggaknya sholat witir juga nggak masalah, brother. Tutup sama witir aja sebelum subuh itu udah luar biasa. Latihan dulu, yuk kita latihan. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saling mendoakan. Akhwat yang pulangnya kejauhan dan tidak membawa kendaraan, silakan hubungi panitia. Insyaallah kami akan siapkan kendaraan untuk kemudian mengantar akhwat pulang. Kemudian yang akhwat tadinya pulangnya jauh, bisa kontakin sama panitia untuk ditemenin sama teman-teman yang ada di sini supaya nanti dijaga ya teman ya. Dijaga nanti ya. Diikutin sampai dia aman. Dan kalau laki-laki ada yang rumahnya jauh, dipersilakan pulang saja. Selamat gitu ya. Kalau ada ikhwan yang pulangnya terlalu jauh luar kota, silakan hubungin ke panitia. Insyaallah akan kita ganti ongkosnya. Kalau ada yang belum makan, silakan ada tukang nasi goreng di depan. Makan di sana insyaallah. Kalau yang luar kota, insyaallah kita traktir. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.